Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran SBDP. Pada tema 1, subtema yang kedua, kita akan mempelajari tentang gambar cerita pada cover. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gambar cerita. Gambar cerita itu berfungsi untuk memperjelas, memperindah, atau menerangkan sebuah cerita. Nah, anak-anak pasti suka membaca buku di perpustakaan. Ketika kita membaca buku, kita akan melihat adanya sebuah gambar cerita dengan beberapa tulisan di bagian buku tersebut. Nah, gambar dan tulisan itulah yang akan kita pelajari pada bagian ini. Pengertian cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Jadi, tulisan dan gambar yang kita lihat di bagian depan buku itu disebut dengan cover. Cover disebut juga sampul buku. Cover atau sampul buku merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Sebenarnya, isi dari sebuah buku sudah dapat kita tebak sebelumnya dengan melihat sampul atau cover buku tersebut. Karena memang sampul atau cover buku merupakan bagian buku yang berupa gambar ilustrasi yang bisa mewakili isi buku. Cover atau sampul buku terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi depan, sisi belakang, dan punggung cover. Nah, coba perhatikan gambar ini. Jadi bagian kanan ini merupakan sisi depan atau cover depan, bagian tengah merupakan punggung cover, bagian yang kiri ini merupakan sisi belakang atau cover belakang. Kita akan membahas bagian-bagian atau apa saja yang terdapat di cover depan. Di cover depan itu ada judul buku, kalimat penjelas, kemudian gambar cover, nama penulis, dan nama penerbit. Sedangkan di bagian punggung buku ada judul buku, nama penulis, dan logo penerbit. Sedangkan di cover belakang ada identitas penerbit dan sinopsis buku. Nah, kita akan melihat pada cover buku berikut. Cover depan, ini dia judul bukunya. Kemudian ada kalimat penjelas judul. Kalimat penjelas judul itu harus singkat dan mudah dipahami. Kemudian ada nama penulisnya. Kalau pada buku Bu Pena ini penulisnya adalah Iren MJA dan kawan-kawan. Kemudian ada gambar cover, nama penerbit. Kita masuk yang kedua, yaitu punggung buku. Pada punggung buku pun ada identitasnya. Di situ ada nama penulisnya, kemudian judul bukunya, dan pada bagian berikutnya ada logonya dibuat kecil pada bagian bawah buku. Kemudian cover belakang. Cover belakang itu terdiri dari sinopsis. Sinopsis itu adalah ringkasan singkat dari isi buku. Jadi kalau kamu misalnya mau membeli buku, ternyata bukunya itu masih terbungkus rapi dengan sampul plastiknya. Nah, kamu boleh membaca sinopsis yang ada pada cover belakang supaya tahu sebenarnya isi buku itu tentang apa. Jadi sinopsis itu adalah gambaran singkat atau inti dari buku tersebut. Kemudian yang terakhir, bagian dari cover belakang adalah identitas penerbit. Tadi penerbitnya adalah Erlangga. Jadi untuk bagian identitas penerbit dituliskan alamatnya. Jadi kalau ini pada buku ini penerbit Erlangga itu identitasnya ada di Jalan Habaping Raya nomor 100 Ciracas, Jakarta 13740. Jadi itu merupakan identitas dari penerbit buku tersebut. Nah, cover yang baik harus dapat menarik perhatian pembaca agar pembaca mau membaca isi buku tersebut. Oleh karena itu, cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut.
Jadi unsur-unsur cover buku itu yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Kemudian yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, terdapat nama penulis. Yang keempat, terdapat identitas penerbit. Kemudian membuat gambar yang menarik dan sesuai isi buku. Terdapat sinopsis isi buku pada cover belakang. Terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, kita akan lihat ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terdiri dari dua, yaitu berdasarkan kebutuhan buku dan tampilan atau desain. Cover berdasarkan kebutuhan buku, misalnya cover buku pendidikan, buku masakan, dan buku cerita. Sementara itu, cover berdasarkan tampilan atau desain terbagi menjadi dua, yaitu cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana, dan cover penuh gambar dan warna. Nah, kita boleh lihat gambarnya berdasarkan kebutuhan buku. Jadi misalnya cover buku pendidikan, cover masakan, dan cover buku cerita. Contoh yang kedua, berdasarkan tampilan atau desain. Dia terbagi dua lagi, cover berwarna hitam putih dan jenis huruf sederhana. Kemudian cover penuh warna dan gambar. Jadi kalau kita perhatikan ragam gambar pada setiap cover, jenis gambar yang digunakan berbeda-beda. Ada yang menggunakan ilustrasi, foto asli, atau hanya menggunakan huruf tertentu untuk mewakili gambar. Sekian penjelasan Ibu pagi ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Selamat pagi.